kita jangan dulu mengecap orang hanya karena mereka merayakan tahun baru. Sekali lagi, tahun baru itu bukan urusan agama. Tahun baru bukan urusan agama. Kita semua pandang tahun baru itu adalah hanya pergantian kalender, udah. Yang jadi masalah adalah orang mengekspresikan tahun baru itu jadi masalah. Karena tidak ada ajaran agama tentang kalender. Yang ada adalah kalender digunakan untuk belajar menjalankan perintah kita. Yang kedua, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, perbuatan fasik tidak menyebabkan orang menjadi kafir. Dia mabuk, dia mencuri, itu perbuatan fasik kan? Dia tidak menyebabkan menjadi kafir, hanya sebatas fasik saja. Kemudian orang-orang yang fasik itu biasanya mampir dulu, mampir neraka, ke neraka, nanti baru diangkat. Ya mudah-mudahan kita kalau bicara mati tambah hisab tuh nggak bakal dapat lagi dapat. Semoga kita masuk surga tambah hisab, kita nggak bakal dapat. Karena ciri-cirinya nih, ciri-ciri syarat utama orang yang masuk surga tanpa hisab adalah pertama, dia tidak pernah ngeluh ketika sakit. Nah, kita berapa kali ke dokter? Pernah berobat loh? Hah? Udah, apa masuk dah? Udah, apa bakal darah? Masih kena hisab dah. Karena kalau orang-orang beriman itu nggak pernah. Dia ngeluh, aduh itu enggak. Makanya banyak orang-orang soleh itu dia sakit dia ngeluh aja enggak. Kita pak berapa kali kita kejam selesai ke situ, berobat lagi, udah kita nggak bakal masuk yang gue hisab, pasti kita kena hisab, pasti kita kena hisab. Maka dulu Nabi Zakaria itu, Nabi Yahya ketika meninggal itu kan, yang ditebas di dalam pohon itu kan, kata Jibril kan gini, kalau kamu merintih maka umatmu nanti akan dibinasakan. Makanya ketika dipenggal pohonnya itu ditebang, Nabi Yahya dalam itu masuk ke dalam pohon, mujizat masuk dalam pohon. Itu berintih aja enggak Pak? Berintih aja. Itu kata Nabi-nya. Makanya para ulama-ulama dulu itu orang soleh itu dia ketika sakit itu enggak ngeluh. Itu ciri-ciri. Ya, kemudian juga ya banyak sih. Kita mah itu aja udah gak masuk lah. Itu sudah gak masuk. Makanya kita perlu kena hisab. Nah, tinggal pintar-pintar kita ini hisabnya jangan sampai apa? Jangan sampai berat ke kiri. Banyak dosanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kajian tentang Wadduha. Wadduha ini asbabun nuzul banyak riwayat ya, tapi saya ambil salah satu aja. Jadi dulu itu Rasulullah ini galau. Rasulullah galau karena wahyu nggak turun-turun. Ini kalau nggak salah ini urutan surat ke-10. Jadi setelah surah Al-Fajr, Al-Fajr ini wahyu nggak pernah turun. Wahyu nggak pernah turun. Akhirnya Rasulullah galau, bingung, gitu kan? Karena sudah biasa Jibril datang, ini Jibril nggak datang, nggak ngasih wahyu, nggak ngasih firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu nggak turun. Akhirnya Rasulullah galau. Ulama beda pendapat tentang lamanya. Ada yang bilang 2 hari, ada yang bilang 4 hari, ada yang bilang 40 hari. Rasulullah tuh entar naik ke sono, entar lagi ke sono, itu nungguin nyari Jibril kok nggak datang. Jadi Jibril nggak datang. Nah ketika itu akhirnya banyak kali kaum kafir Makkah yang menghina Nabi, mengejek Nabi. Bahkan ada salah satu pemuka Quraisy, Ummu Jamil ini adalah istri Abu Lahab, berarti bibi ya. Nah, Abu Lahab itu kan paman. Bibi sendiri sampai ngomong gini, lihat dong Muhammad tuh, jika kabur sama setannya. Setan itu siapa? Allah. Jadi Muhammad lagi bingung. Kenapa? Ditinggal pergi setannya. Itu kata siapa? Kata Ummu Jamil. Nah, bahkan
Dan benar disebutkan bahwa ketika Rasulullah sedang minum itu duduk berdua sama Abu Bakar, duduk berdua sama Abu Bakar. Terus kata Abu Bakar, Rasulullah ada Ummu Jamil, biarin dia nggak bakal lihat saya. Benar, Ummu Jamil datang yang berim itu nggak melihat pada Muhammad di sebelahnya Abu Bakar, gitu kan? Abu Bakar, mana temanmu? Abu Bakar diem aja. Gitu kan? Bilangin tuh temanmu tuh, wah Tuhan sudah ninggalin dia. Lagi bingung sih. Dia suatu sedih, Pak. Sedih, galau karena firman nggak turun. Wahyu tidak turun. Nah, nggak berapa lama barulah datang Jibril membawa surat Al-Duha. Nah, ini sebagian riwayat tentang asbabun nuzul surat Al-Duha. Kemudian beberapa ulama berpendapat bahwa disunahkan ketika membaca surat Al-Duha itu diawali dengan takbir. Diawali dengan takbir itu. Ada yang awal doang, ada yang akhir doang. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada yang menyenangkan gitu, ya, membaca takbir atau di akhirnya. Fa'amma binikmati rabbika fahadis. Ya, baru takbir. Itu ada yang menyenangkan untuk membaca takbir. Walaupun pendapat ini tidak terlalu kuat. Baik, bisa dengan benar buat duha. Demi waktu sepenggangnya duha. Duha itu adalah waktu antara pagi sampai siang. Jadi sepenggal ya sampai sekitar pokoknya matahari itu sudah begitu matahari sudah terbit sekitar jam 7 lebih sempurna ya, itu sudah mulai masuk duha. Kalau masih belum kelihatan matahari itu namanya sebutnya isyraq, ya, syuruk. Nah, tapi kalau sudah mulai terlihat sempurna itu namanya waktu duha itu sudah mulai masuk sekitar jam 7 jam 8 lah, sampai sekitar jam 11 lewat ya, sekitar setengah jam sebelum zuhur lah. Itu waktu duha. Nah, waktu yang paling afdal kapan? Waktu paling afdal adalah ketika duha sempurna. Duha sempurna itu sekitar jam-jam 9 jam 10. Ya, jam 9 jam 10. Karena itu adalah waktu yang terbaik. Selain waktu yang terbaik adalah itulah saat yang terbaik. Justru pada saat jam 9 jam 10 itulah ketika itu matahari mengeluarkan sinar vitamin D yang dibutuhkan oleh tulang. Itu oleh tulang. Itu pertama. Yang kedua, ketika jam-jam 9 jam 10 itu kalau kita bicaranya aura gitu kan, itu pintu rezeki lagi kebuka semua tuh Pak. Magnet rezeki lagi beredar, lagi berputar. Karena orang baru mulai buka sistem, baru mulai transaksi itu di jam-jam 9 jam 10. Nah, ketika itu magnet rezeki lagi berputar, nah kita menarik rezeki itu dengan cara mendekati yang Maha Memberi rezeki. Itulah makanya sunahkan sholat duha. Pas rezeki lagi berputar nih, gitu kan? Nah, kita minta terus tambahin punya rezeki. Disebutnya dengan magnet rezeki, orang sebut istilah. Nah, tapi sunahkan sholat duha itu tujuan untuk itu. Salah satunya, ya kan? Kita minta pada Allah bahwa rezeki sedang berputar ini supaya mampirlah ke kita. Nah, ketika sholat duha itu disunahkan baca bacaan duha rakaat pertama, kemudian bacaan insyirah di rakaat kedua. Kalau mau lebih cepat lagi, begitu selesai bacaan duha 3 kali, al-insyirah 3 kali, baca sholawat ya 10 kali, baru minta sama Allah. Insya Allah mudah-mudahan cepat. Baca duha rakaat pertama bacanya ad-duha, rakaat kedua bacanya al-nasrah. Itu selesai, ya kan? Kita baca duha 3 kali, al-nasrah 3 kali, salawat kepada Rasulullah, minta pada Allah. Allah sering butuh duit. Dapat perusahaan hajat. Nanti ada rencana tersendiri. Nah, waktu duha itu adalah waktu yang terbaik, ya. Jadi Allah bersumpah demi waktu duha. Wallaili idza sajad, dan demi malam apabila telah sunyi. Maka Nabi mengucapkan takbir karena gembira dan senang kepada wahyu yang datang lagi.
Nah waktu duha itu kan waktu yang habis malam itu kan datang terang.